Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Yang ketiga adalah untuk zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah zakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa FOR TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, program live interaktif Fatwa TV dengan program Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar melalui radio-radio anggota aktivisi radio, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Izaatul Khair Ponorogo, Radio Tuah FM Riau, Radio Amueba FM Pangkal Pinang, dan Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah. Dan kita ajak bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Beliau merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Mana antum sehat ya? Ana sehat. Alhamdulillah, Barakallahu fiikum fiik. Ustaz. Hayakumullah. Baik Ustaz, sebagai mukadimah kita pada kesempatan ini, nasihat. Baik. Fadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Sahabat pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk merespon pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Semoga program acara kita ini senantiasa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia beserta isinya ini terus berputar, berganti, tidak ada yang abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, dunia beserta isinya akan terus berputar dan berganti. Datang malam akan segera berganti dengan siang. Ada susah, ada senang, ada muda, ada tua, ada hidup dan ada kematian. Demikianlah terus. Akan terus berputar, Anda suka ataupun tidak, Anda persiapan ataupun tidak, Anda menerima dengan lapang dada ataupun tidak. Karena itu adanya pergantian, perubahan dari sehat menjadi sakit, lapang menjadi sempit, kaya menjadi miskin, atau sebaliknya miskin menjadi kaya, bukan menjadi masalah dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Anda menghadapi semuanya itu. Bagaimana agar perputaran dunia, pergantian dan perubahan kondisi ini tidak menghalangi laju kita untuk terus melangkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, mengendalikan nafsunya, emosinya. Bukan memperturutkannya, tetapi dia kendalikan, dia kontrol. Dengan apa dia kontrol? Dengan syariat tentunya, dengan tuntunan agama tentunya. Sehingga nafsunya senantiasa di bawah kendali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsunya berhasil dia kendalikan, maka langkah kedua, poin kedua adalah dia amila lima ba'dal maut. Dia bisa fokus untuk berkarya, untuk beramal, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Kehidupan dunia ini adalah ladang untuk mempersiapkan apa dan bagaimana, dengan apa kita akan menghadap kepada Allah dalam kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah datangnya ajal. Semoga
kita semakin bertambah cerdas, semakin bertambah waspada. Program acara kita ini semoga menggugah kesadaran kita untuk senantiasa memikirkan akhirat, berkarya untuk mendapatkan sukses kehidupan di akhirat, bukan hanya sukses di dunia. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Barakallahu fiik. Pemirsa Follow TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita ajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Biasa kita bacakan soal pertama pada kesempatan ini. Ada pertanyaan dari Saudara Des Julian di Pesawaran, Lampung, Ustaz. Saudara Des Julian. Seorang driver ojol muslim menerima orderan makanan yang mengandung babi. Terima kasih. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih kepada Saudara Des Julian. Ya. Atas kebersamaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik, hidayah serta indahnya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak diragukan bahwa babi itu adalah makanan yang haram untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Sehingga siapapun yang membelinya selama dia muslim maka haram untuk memakannya. Dan Anda pun haram untuk membantunya dengan cara membelikannya, mengantarkannya, atau bahkan menyajikannya kepada dia. Kalau sampai itu Anda lakukan, berarti Anda menjadi partnernya dalam melakukan perbuatan maksiat, sehingga Anda turut menanggung dosanya. Dan kalaupun customernya, pembelinya itu adalah non-muslim, maka walaupun dalam ajaran agama dia, babi itu mungkin halal menurut mereka, tetapi Anda tidak sedang beragama, Anda tidak sedang hidup dengan ideologi mereka, dengan ajaran mereka. Anda hidup dengan ideologi dan ajaran agama Anda sendiri, yaitu agama Islam. Sehingga bagi mereka halal, terserah, itu urusan mereka. Adapun Anda meyakini bahwa itu haram, sehingga Anda tidak boleh menjadi kurir, tidak boleh memiliki andil dalam peredaran produk-produk yang haram. Sehingga walaupun itu profesi Anda sebagai ojol, Anda harus menghindari, menolak, membatalkan transaksinya, karena ternyata itu adalah produk yang haram, sehingga Anda tidak boleh berkontribusi pada distribusi produk yang haram. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya dari Saudari Siti di Jawa Tengah. Ustaz, apa hukumnya jika saya selalu bersedekah dan berinfak dengan uang suami tanpa minta izin dari suami? Dan bagaimana cara menasihati suami agar mau sering bersedekah atau berinfak? Baik. Ya, Saudari Siti di Jawa Tengah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Berinfak itu adalah satu amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ala kulli salama min Adam kullu yawmin tatlu fi syams sadaqah." Setiap persendian anak manusia, anak keturunan Adam, harus bersedekah setiap harinya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bahwa sedekah itu tidak harus dengan uang. Dengan kata-kata yang baik, dengan wajah yang berseri-seri nyaman ketika berjumpa dengan orang lain, tersenyum, itu juga bernilai sedekah. Bertasbih, bertakbir, bertahlil, beribadah yang lainnya, dan ibadah yang lainnya itu juga bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu adalah bagian dari sedekah, karena ketika Anda tersenyum, Anda sadar atau tidak turut menginspirasi agar saudara Anda ikut bahagia, riang, senang. Ya, sehingga dia pun merasakan rasa gembira itu ketika berjumpa dengan Anda. Itu sudah bernilai sedekah. Dan bagi seorang istri, seharusnya seorang istri yang baik senantiasa berkoordinasi dan meminta izin kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "La tajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'idni zawjiha." Tidak boleh seorang istri memberi atau bersedekah, membelanjakan sebagian hartanya, sampai pun itu harta dia pribadi, kecuali
setelah mendapatkan restu dari suaminya. Hadis ini bermakna himbauan yang artinya dalam rumah tangga seharusnya kebersamaan, struktur organisasi rumah tangga berupa suami sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, Anda sebagai anggotanya. Etikanya, idealnya seorang istri itu senantiasa berkoordinasi, meminta izin, meminta restu. Apalagi bila harta yang disedekahkan adalah harta suami, sehingga tidak sepatutnya istri memaksakan diri untuk bersedekah. Ya, kalaupun suami tidak mengizinkan untuk sedekah dengan harta, maka pintu sedekah bagi Anda itu masih sangat terbuka. Anda berkata-kata yang baik, bersedekah, bertasbih, bertakbir, menolong saudara dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda, dengan waktu Anda, itu sudah bernilai sedekah. Apalagi biasanya suami ketika tidak bersedekah ada alasan. Dia punya planning, mungkin punya rencana untuk pembelian sesuatu, untuk biaya sesuatu mungkin di masa depan. Sehingga Anda harus lebih melapangkan sudut pandang tentang arti sedekah. Jangan memaksakan diri, apalagi tentu itu akan berdampak di jangka panjang, berdampak yang buruk pada keharmonisan rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang masuk. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Papua. Ya, silakan hamba Allah Ibu. di Papua, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, Ana mau bertanya tentang zakat mal. Tahun lalu kan seharusnya ini usaha suami Anda ini mengeluarkan zakatnya di bulan Zulhijjah gitu kan. Baik. Kadarullah suami pulang kampung. Belum Zulhijjah, maksudnya ketika habis Idul Fitri sampai Zulhijjah berlalu gitu kan. Ya. Jadi nggak bisa menghitung gitu barang-barang perdagangannya itu kan. Ya. Dia keadaannya di kampung. Jadi sekarang kan udah hampir bulan Ramadan lagi nih, sudah Saban kan. Itu gimana cara perhitungan zakatnya Ustaz? Ya. Cukup Ibu? Yang itu yang Ana mau tanyakan. Ya, Terima kasih Ustaz ya. Baik, Ibu. Terima kasih hamba Allah di Papua. Ya, terima kasih kepada Ibu di Papua atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Zakat itu sama dengan ibadah yang lain, ada timing, ada waktu yang harus diindahkan, yang disebut dengan haul. Bila harta kita telah berlalu 1 tahun, maka itu timingnya, waktu pengeluaran zakat, sehingga tidak boleh ditunda. Dan kalaupun tertunda karena suatu halangan misalnya, maka setelah berlalu halangan tersebut, segerakan untuk mengeluarkan zakat. Tetapi ketika itu berlarut-larut sampai akhirnya berlalu 1 tahun lagi, maka berarti waktunya mengeluarkan 2 kali zakat. Kalau tidak bisa dihitung dengan pasti, maka maksimal kita hanya bisa menggunakan prediksi kira-kira dengan pendekatan barang yang ada dan data yang ada, kira-kira berapa zakat yang harus dikeluarkan. Keluarkanlah sejumlah itu dan kemudian keluarkan lagi berdasarkan hitungan hari ini berapa zakat yang harus dikeluarkan hari ini, karena telah berlalu 1 tahun lagi. Walaupun alhamdulillah belum sampai berlalu 1 tahun lagi ya, karena tadi dikatakan Dzulhijjah, kita masih pada bulan Sya'ban. Ya, belum sampai Dzulhijjah, sehingga haul kedua belum tiba. Sehingga cukup memprediksi kira-kira berapa pada saat jatuh tempo tahun lalu, yaitu bulan Dzulhijjah tahun lalu, kira-kira berapa zakat yang harus dikeluarkan. Dan kalau memang itu menyusahkan, Ibu bisa menggunakan data hari ini. Apalagi bila data hari ini itu lebih besar nominalnya, lebih besar jumlahnya, maka insya Allah itu sah. Namun tentu karena telah menunda-nunda penunaian zakat hingga berlarut-larut, tentu ini satu dosa tersendiri. Sehingga selain segera menunaikan, juga hendaknya Ibu sarankan kepada suami untuk memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah SWT, karena telah menunda pembayaran zakat dari batas waktu yang telah ditentukan. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Ibu di Papua, semoga bisa dipahami. Ya, ada telepon yang masuk. Baik, kita sapa lagi Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Pak Gusnudin di Solo, Sumatera Barat. Masya Allah, silakan Bapak. Nah, begini Ustaz. Ya. Barang titipan untuk sementara Ustaz.
Ini dulu anak saya orang Cina yang datang ke daerah kami di Kota Solo ini cari barang tambang batu hijau, Ustaz. Ya. Kemudian dia mengontrak rumah di Solo selama 1 tahun, Ustaz. Ya. Jadi anak saya diikut menjadi pegawainya, Ustaz. Ya. Kemudian rumah itu belum sampai setahun punya rumah, menjual rumahnya. Dijual rumahnya tapi dibalikanlah uang kontraknya, Ustaz. Ya. Kemudian barang-barangnya sementara disimpan di rumah saya, Ustaz. Ya. Karena anak saya bekerja di sana. Menurut ceritanya, dia akan pindah ke kota provinsi. Jadi sementara mendapat rumah, titip di rumah saya, Ustaz. Ya. Kemudian baru beberapa hari di rumah saya, orangnya ini panggil ke Cina, Ustaz. Ya. Kemudian barangnya tinggal, tidak ada akad titip-nitip, Ustaz. Di titip sementara aja. Ya. Kemudian kalau barangnya itu kalau ditumpuk, habis satu kamar anak-anak rumah tangga, Ustaz, kasur, Ustaz, sebagainya, Ustaz. Ya. Kemudian saya pikir begini, Ustaz, kalau ditumpuk di sana, jadi saya rugi kamar kalau disewakan kepada anak sekolah itu dapat 500.000 sebulan, 500 sebulan kalau disewakan, Ustaz. Jadi saya berpikir, saya sebar barang itu, saya minta izin kepada bosnya yang ada di tempat jauh untuk diizin pakai, Ustaz. Ya. Ini katanya boleh, silakan pakai. Ya. Saya tolong ikhlaskan nanti bagaimana saja nanti kalau keadaan barang ini kalau boleh jemput, Ustaz. Ya. Sampai sekarang udah hampir 10 tahun, Ustaz. Tidak ada dijemput barangnya. Barangkali menurut hemat saya kalau dia jemput lagi, dia bawa ke sana mungkin biayanya lebih mahal, Ustaz, untuk ke sana pada barang-barang yang ada. Jadi Ustaz, nanti ini barangnya bagaimana, Ustaz? Baik, Pak. Kalau kami meninggal itu anak-anak kami memakai barang-barang ini, Ustaz. Baik, Pak. Biasanya. Baik. Ngerti alasannya? Ya, Cukup, terima kasih baik. Bapak Mustainuddin Cukup, di Bapak, Solo, ya. Sumatera Barat. Ya. Baik ya, terima kasih kepada Bapak Burhanuddin di Solo, Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada. Selama barang tersebut diketahui pemiliknya, alias pemilik hak itu masih bisa dihubungi untuk dimintai kepastian apakah itu mau dijual atau dihibahkan atau diberikan hak gunanya sampai tanpa batas waktu yang ditentukan, maka itulah yang harus dilakukan. Hubungi lagi apa yang harus dilakukan terhadap barang tersebut. Kalau bisa jadi dibeli mungkin dengan harga yang mungkin murah atau sepenuhnya itu kewenangan dari pemilik harta. Jadi intinya selama pemilik hak itu masih bisa dihubungi, maka hubungilah untuk diambil kesepahaman apa dan bagaimana solusi terhadap barang-barang tersebut. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk lagi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Mbak Allah, Pekanbaru, Riau. Ya, silakan hamba Allah silakan, di Ibu. Pekanbaru. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, saya mau bertanya, silakan Ibu. apakah boleh kita memakan ayam aduan, Ustaz? Ayamnya udah diadu, terus kalah, terus kita dikasihnya. Apakah boleh kita makan, kita sembelih, kita makan, Ustaz? Ayam itu mati atau masih hidup waktu disembelihnya? Ayamnya sudah masih hidup, Ustaz. Ayamnya kan udah diadu sama yang punya, kalah. Ya, baik. Ayam hidup itu dikasihnya ke kita. Baik, Ibu. Cukup, Ibu. Cukup. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ibu. kepada Ibu di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Selama ayam tersebut disembelih, ya, karena tadi pemiliknya mungkin merasa sudah tidak suka dengan ayam itu, diberikan. Walaupun itu sudah babak belur, luka-luka ayamnya. Tapi selama ayam itu masih dalam kondisi hidup, kemudian disembelih, maka dagingnya halal, tidak masalah. Adapun dosa sabung ayam itu sepenuhnya tanggung jawab pemiliknya atau pelakunya. Selama kita tidak mengikutinya, tidak
mendukungnya, tidak memfasilitasi, maka kita tidak menanggung dosanya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal dari media sosial dari Ali Sadikin di Nusa Tenggara Barat. Ustaz, Ya. apa hukum sekolah menarik uang daftar ulang murid setiap kenaikan kelas yang besarnya antara 1 sampai 1,5 juta? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada saudara Ali Sadikin ya di NTB atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Penarikan dana daftar ulang atau yang serupa itu secara hukum syar'i insya Allah tidak masalah. Karena sedari dulu kala yang namanya pendidikan itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk pengembangan, baik pengembangan manajemen, pengembangan administrasi, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Apalagi barang-barang, sarana prasarana yang ada di sekolah itu juga perlu regenerasi, ada peremajaan, ada umurnya. Ketika umur itu telah tercapai, maka barang-barang itu biasanya akan rusak dengan sendirinya karena memang sudah udzur. Sehingga lembaga pendidikan pun juga butuh investasi yang tidak sedikit untuk bisa merawat, meremajakan, dan kemudian mengembangkan program-programnya, membuat terobosan-terobosan untuk menjaga mutu pendidikannya. Padahal setiap orang tua menuntut agar lembaga pendidikan tersebut memberikan layanan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dalam pendidikan. Untuk apa? Untuk meningkatkan mutu pendidikan putra-putranya. Dan tentu ini dibutuhkan kontribusi semua pihak, dukungan semua pihak, terutama dukungan secara materi. Kalau kita hanya menghitung lembaga pendidikan itu dari aspek operasional saja, mungkin tidak dibutuhkan dana daftar ulang tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa gedung yang dihuni, jalan yang dilalui, kemudian jaringan listrik yang digunakan dan lain sebagainya, komputer yang digunakan itu akan mencapai pada masanya di mana peralatan tersebut mencapai umur udzur, rusak. Sehingga itu butuh peremajaan, pengadaan aplikasi. Demikian guru pun juga perlu di-upgrade agar keahlian dan kemampuannya semakin baik. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan, dibutuhkan training-training yang itu juga dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga tentu kontribusi wali murid dalam hal ini sangat dibutuhkan, apalagi lembaga pendidikan tersebut lembaga pendidikan swasta ya, yang operasionalnya semuanya betul-betul mandiri. Tidak ada kontribusi dari pemerintah atau tidak dicukupi oleh pemerintah kecuali hanya sebagian saja. Sehingga semacam itu insya Allah tidak mengapa, karena dahulu di zaman para ulama pun sebagian ulama tidak mau mengajarkan ilmu kecuali dengan bila muridnya itu membayar sejumlah uang. Ya, untuk apa? Karena guru tersebut, ulama tersebut juga telah mencurahkan waktu tenaganya, sedangkan dia juga punya kewajiban personalnya menafkahi anak istrinya. Ketika waktunya tercurahkan, dia harus persiapan, dia harus menyediakan waktu dan tenaga. Itu akan berefek langsung kepada kesiapan dia untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Demikian pula dia juga butuh peralatan, ada kitab yang diadakan, ada tempat yang digunakan, bangunan dan seterusnya. Tentu itu wajar bila kemudian ada pengutuhan-pengutuhan semacam itu selama tidak berlebihan. Wallahu taala alam. Masalah jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita sapa lagi Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa, di mana? Bapak Arfan di Lampung. Ya, silakan Pak Arfan di Lampung. Oh, ini mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Apakah ada seorang beramal, bersedekah, Ya. Ustadz? Tapi yang jelasnya bersedekahnya pekerjaannya kurang baik. Ikhlas kita pandang. Cuman ada lagi dia minta bertolong, kita ngundang kita yasin doa di rumah. Udah jelas-jelas dia
Pekerjaannya kurang baik. Pekerjaannya itu tidak kurang baik itu, Pak. Apa Baik. yang berdoa itu salah itu, Pak Ustadz? Baik. Gitu. Cukup Bapak? Baik, cukup Bapak. Ya, cukup. Ya, terima kasih Baik, Pak Arfan ya. di Lampung. Silakan. Terima kasih kepada Pak Arfan di Lampung atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Pak Arfan, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menjelaskan, harta haram itu ada dua model. Haram karena fisik bendanya seperti bangkai, babi, anjing dan yang khamr dan yang serupa, maka itu haram atas semua orang. Model kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Nah, model kedua itu pun terbagi menjadi dua, diklasifikasi menjadi dua kelompok. Harta haram karena cara mendapatkan yang dilakukan dengan cara-cara yang tanpa ada kerelaan dari pemiliknya, misalnya perampokan, pencurian, penipuan, maka ini keharamannya berlaku pada yang mendapatkannya dan juga berlaku pada semua orang. Karena Anda tidak boleh menjadi partner, menjadi penadah dari para pencuri, penipu, perampok dan yang serupa. Yang harus Anda lakukan adalah berupaya untuk menghalangi mereka mendapatkan harta orang lain dengan cara-cara yang kejam semacam itu, dengan cara-cara yang tidak manusiawi semacam itu. Dan kalaupun orang itu menjual atau memberikannya kepada Anda, maka Anda tidak boleh menerima kecuali dalam rangka mengembalikan kepada yang berhak menerima. Tetapi barang-barang yang didapat, harta-harta yang didapat dengan cara yang sukarela walaupun itu haram. Misalnya upahnya para penyanyi, upah yang diberikan atau didapat oleh seorang peramal misalnya, ataupun prostitusi yang antara hidung belang dengan pelacurnya itu terjadi suka sama suka, riba, hutang piutang yang berbunga. Mereka menjalin akad transaksi itu diawali dengan kerelaan suka sama suka. Walaupun seringkali di akhirnya ada penyesalan, merasa dizalimi, ya itu selalu seperti itu, di akhir menyesal. Tapi ketika terjadi komitmen, kerjasama, kontra atau akad, mereka sama-sama suka, sama-sama rela. Maka harta semacam ini keharamannya hanya berlaku kepada orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Sehingga ketika dia sebagai seorang penjual khamr atau pegawai di lembaga ribawi, kemudian dia hasilnya itu digunakan untuk berbelanja di tempat Anda, atau sebagainya dihadiahkan kepada Anda karena sebagai tetangga atau kawan, maka Anda boleh menerima. Adapun dosanya sepenuhnya ditanggung oleh dia. Namun demikian, Anda berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kewajiban ini berlaku mutlak. Anda diberi atau tidak diberi, tetangga atau bukan tetangga, diundang atau tidak undang, Anda berkewajiban mengingkari kemungkaran. Ini suatu hal yang bersifat mutlak ya. Namun hukum asalnya, karena Anda mendapatkan itu dengan jalur hadiah, dengan jamuan sebagai tamu atau yang serupa, maka Anda halal untuk menerimanya, sedangkan dosanya ditanggung sepenuhnya oleh orang yang mendapatkan dari jalur yang haram tersebut. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sekarang kita bacakan lagi soalnya. Ada pertanyaan dari Ummu Asma di Jawa Barat, Ustadz. Teman Ana membeli mobil di lembaga keuangan syariah. Menurut cerita beliau, mobil dibeli dahulu oleh lembaga tersebut, baru dijual ke pembeli. Tidak ada denda dan asuransi. Aplikasi pembeli diberikan ke lembaga sebelum mobil tersebut dibeli oleh pihak lembaga. Dan lembaga sudah memberikan estimasi harga jual kepada pembeli. Dalam proses ini, apakah ada unsur riba atau tidak ada? Apakah diperbolehkan atau tidak? Baik. Tapi ada telepon yang masuk. Kita angkat dulu saja. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Ini Pak Mohtar di Duri Riau nih Ustaz. Ya, silakan Bapak. Kalau ada seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, ya, sebanyak 1 juta tanpa ada bunga. Baik. Jadi yang pinjam itu
sanggupnya ini untuk usaha. Ya. Kemudian dia akan mencicil setiap seminggu sekali sebanyak 100.000. Baik. Nah, karena aja jaraknya jauh antara yang meminjam dengan yang dipinjam, maka yang memberikan pinjaman itu akan menjemput setiap minggunya. Ya. Kemudian yang meminjam akan memberikan ongkosnya. Ya. Misalnya 10.000 setiap datang. Ya, sebagai ganti Halal bensin ini, gitu Ustaz, ya. gimana? Baik, Bapak. Cukup Bapak? Ya, cukup itu aja, Ustaz. Terima kasih. Baik. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Mokhtar di Duri atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Mokhtar, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila faktanya seperti yang dijelaskan oleh Pak Mokhtar di atas bahwa tidak ada bunga, yang ada hanya sekedar ganti rugi ongkos transportasi penjemputan cicilan per pekan tersebut, maka insya Allah tidak masalah. Karena ini bukan bunga, namun itu hanya sekedar uang untuk transportasi saja. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Gimana soal tadi, Ustaz? Baik, kita jawab pertanyaan dari lagi, Ummu Asma ya, cukup. Ya, terima kasih kepada Ummu Asma atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Asma, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila faktanya betul-betul lembaga keuangan itu telah terlebih dahulu membeli kendaraan yang hendak ditransaksikan, sehingga penjualannya betul-betul real, bukan sekedar kamuflase, sehingga dia betul-betul barangnya dibeli dan barangnya didatangkan ke kantor cabangnya atau ke kantor lembaga keuangan tersebut. Baru setelah barang ready dan betul-betul telah dikuasai oleh lembaga keuangan itu, dia menjual kepada nasabah dengan harga tentu yang telah di markup, sehingga harga yang telah di markup tersebut kemudian dipecah menjadi satuan-satuan yang lebih kecil yang akan menjadi cicilan per bulannya, maka insya Allah tidak masalah ya, karena ini transaksi betul-betul real selama ketika nasabah memesan tersebut dan lembaga keuangan belum memiliki kendaraan, belum boleh ada akad, belum boleh ada ikatan akad. Akadnya betul-betul setelah nasabah, setelah bank atau lembaga keuangan itu betul-betul telah memiliki barang. Karena ketika akad antara nasabah dengan lembaga keuangan dilakukan sebelum lembaga keuangan itu memiliki kendaraan, maka ini termasuk dalam akad al-kali' bil kali', menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang tidak tunai, dan itu sepakat para ulama hukumnya haram. Sehingga solusinya nasabah boleh mengajukan pemesanan ya, namun pemesanan ini belum menjadi satu ikatan jual beli. Pemesanan ini tidak mengikat, alias selama barang belum dibeli, nasabah masih boleh membatalkan. Sampai ketika barang sudah dibeli, barulah ada penawaran, ada akad antara kedua belah pihak. Ya, ini yang disebut dengan al-wa'du bisyira, ya, abdul muwa'adah, transaksi pesan atau janji beli atau janji jual. Dan itu menurut pendapat yang rajih, dan itu merupakan fatwa mayoritas lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga fatwa internasional pemacam sama ini boleh, dengan catatan tadi barangnya telah dimiliki terlebih dahulu baru diadakan transaksi dengan nasabah. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal yang masuk, Ustaz, dari saudara Dars di Kuantan Singingi, Ustaz. Tidak tahu di mana nih, Ustaz? Ya, Sumatera. Sumatera. Tapi Ustaz, saya seorang tenaga administrasi sekolah di tempat saya bekerja. Pada suatu ketika saya mengerjakan berkas guru yang harus diantarkan ke kantor dinas. Karena saya telah mengerjakan pekerjaan tersebut, maka guru saya memberi saya uang karena mereka berpikir saya telah bantunya. Apakah boleh saya mengambil uang tersebut padahal saya sudah digaji bulanan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Dari saudara siapa? Dars ini, Ustaz. Saudara Dars. Ya, terima kasih kepada saudara Das atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bila tugas itu adalah tugas guru, maka idealnya gurulah yang harus mengerjakan. Masalah Anda membantu mengantarkannya, maka tidak masalah, karena itu adalah sebatas administrasi internal lembaga saja. Tetapi ketika tugas itu yang mengerjakan Anda, ini adalah bentuk kecurangan. Karena tentu tugas-tugas itu ada tujuan. Kenapa seorang guru diwajibkan mengerjakan tugas itu?
Misalnya salah satu adalah untuk memastikan bahwa dia update keilmuannya, skillnya, dan dia betul-betul menguasai materi yang akan diajarkan. Sehingga kalau itu diproyekkan atau Anda kerjakan, padahal Anda bukan guru, Anda sekedar petugas saja, maka berarti Anda telah tolong-menolong dengan guru tersebut untuk melanggar aturan. Padahal aturannya jelas, gurulah yang harus mengerjakan tugas itu. Ya, ini aturan dari pemerintah kita. Sehingga kalau itu dilakukan orang lain, berarti ini adalah satu bentuk al-ghish. Rasulullah SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Siapapun yang berbuat curang, maka dia tidak terhitung dari golonganku. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, enggak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Ibu siapa, di mana? Ibu Imas di Bandung. Silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. Iya. Silakan Ibu. Ini mau tanya Ustadz. Ya. Anak saya kan kerja di bosnya itu kan kreditkan barang ya. Itu riba. Termasuk riba enggak gitu? Baik. Cukup Ibu. Ya, itu anak saya sebagai kolektornya Ustadz. Baik Ibu. Cukup Ibu. Ya, satu lagi Ustadz boleh? Silakan. Ini kan saya suka ngeluarkan zakat tauliah tahunan, zakat mal. Bisa enggak kalau dikeluarkannya tiap bulan gitu Ustaz? Baik Ibu. Sudah cukup? Ya cukup, terima kasih. Baik ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih wa barakallahu fiik kepada Ibu Ima di Bandung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu Ima, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema jual beli kredit ya, tadi dipertanyakan adalah jual beli kredit ya, kredit barang. Selama itu kreditnya kredit langsung ya, dari pemilik barang kepada pembeli, dan nilainya fix, tidak ada bunga dan denda keterlambatan, maka insya Allah tidak mengapa. Walaupun putra ibu sebagai kolektornya yang menagihi setiap bulan, itu tidak masalah selama kreditnya itu langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Adapun ketika kredit itu dari lembaga keuangan, sehingga ketika ada customer yang ingin membeli, diadakan transaksi dulu, detail perincian pembeliannya, cicilannya, barangnya, dan seterusnya, baru kemudian lembaga keuangan itu, baik koperasi ataupun yang lainnya, baru mengadakan barang yang diinginkan, maka ini namanya jual beli kali bil kali. Jual beli barang tertunda dengan pembayaran tertunda pula, dan ini sepakat para ulama hukumnya haram. Ya, sehingga kalau ini faktanya, maka sebagaimana yang terjadi pada perusahaan-perusahaan leasing atau PT-PT leasing, ini tidak dibenarkan secara hukum syariat, sehingga tidak sepatutnya putra ibu bekerja di tempat tersebut. Akan lebih bijak bila berpindah ke tempat pekerjaan yang lain, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada putra ibu ketika berniat sungguh-sungguh ingin meninggalkan yang haram dan mencari yang halal. Adapun pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan zakat mal ya, apakah boleh dicicil bertahap, 1 bulan dikeluarkan sebagiannya, bulan depan keluarkan sebagiannya? Maka para ulama mengatakan zakat itu sebagaimana halnya sholat, ada timingnya, ada batasan waktunya, kapan zakat itu harus dikeluarkan. Dan sengaja Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan batasan yang final dalam masalah waktu, namun diserahkan kepada kondisi masing-masing, sehingga akan terjadi perbedaan timing waktu pengeluaran zakat mal antara satu orang dari orang yang lain. Karena memang zakat mal itu adalah merupakan instrumen sosial, instrumen syariat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat yang termarginalkan atau yang kurang beruntung. Sedangkan kebutuhan mereka itu sepanjang tahun, sehingga memang tidak diseragamkan, sengaja dibiarkan sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga ada yang keluar zakat di bulan Ramadan, ada yang mengeluarkan zakat di Syawal, ada yang mengeluarkan di Dzulqa'dah, ada yang mengeluarkan di Rajab. Kenapa? Karena itu adalah instrumen yang Allah kondisikan untuk menjadi santunan bagi kaum fuqara dan masakin. Karena itu dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, maja'a fakirun illa biman'il aghniya huquqahum.
tidaklah ada seorang fakir yang mengalami kelaparan di tengah masyarakat muslim kecuali biangnya adalah adanya sebagian orang-orang kaya yang menunda atau bahkan tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ya, sehingga idealnya tidak dibenarkan, kesimpulannya tidak dibenarkan untuk menunda atau mencicil pengeluaran zakat. Namun keluarkanlah seketika, ketika jatuh tempo keluarkan dan segera salurkan kepada yang berhak menerimanya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal telah masuk dari saudara Agusti di DKI Jakarta. Ustaz, apa hukum dari uang tip yang memberi sama yang menerima, bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Terima kasih kepada saudara Agus di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada saudara Agus, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Uang tips yang diberikan kepada seorang karyawan, maka ini termasuk ghulul, ya, termasuk suap. Hadayal amal ghulul, kata para fuqaha. Hadiah yang diberikan atau tips yang diberikan kepada para pejabat, kepada para petugas yang telah menerima haknya, telah mendapatkan gajinya, hak dari jasa yang dia berikan itu adalah bentuk kecurangan atau ghulul atau korupsi. Kecuali bila pemilik pekerjaan, pemilik perusahaan mengizinkan adanya tips-tips semacam itu. Walaupun secara tradisi yang ada seharusnya perusahaan yang profesional, pengusaha yang profesional tidak mengizinkan karyawan untuk mendapatkan tips, karena itu akan menjadikan mereka bekerja tidak profesional, akan melayani semaksimal mungkin orang yang memberi tips atau tipsnya besar, tetapi ketika customer tidak memberikan tips, dia akan abaikan, dia tidak akan berikan layanan yang maksimal. Tentu ini sangat buruk bagi kelangsungan usaha atau pekerjaan instansi ataupun lembaga ataupun unit usaha yang dijalankan. Namun ketika faktanya diizinkan, maka insya Allah tidak mengapa, ya, maka insya Allah tidak mengapa, karena itu hak dan kewenangan untuk mengizinkan itu ada pada pemilik pekerjaan Anda, pemilik atau majikan ataupun juragan Anda. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bersama Ibu siapa, di mana? Ibu Ita di Merauke. Silakan Ibu Ita, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Pak Ustaz mau bertanya tentang penjualan pulsa gitu kan. Baik. Pulsa ini kalau kita menggunakan m-banking gitu kan. Ya. Seperti kita pulsa PLN gitu umpamakan. Baik. Menggunakan m-banking kita jual ke orang lain, apakah itu dihalalkan dalam Islam? Baik, Ibu. Halal itu. Baik, Ibu. Ya gitu. Sudah cukup, Ibu? Ya, sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih kepada Ibu Ita di Merauke atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu Ita, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seringkali memang masalah ini menjadi problem bagi sebagian orang. Kenapa? Karena pulsa telekomunikasi seringkali satuannya menggunakan uang, ya. Beli pulsa 100.000, maka ketika masuk ke nomor telepon kita akan muncul pulsa Anda sekian ribu rupiah, 100.000 rupiah. Dan faktanya pulsa yang 100.000 itu nanti akan dijual dengan seharga 102.000 atau 104.000. Sebagian orang menganggap ini adalah riba, artinya sama saja kita beli uang 100.000 dengan uang 104.000. Ini adalah salah paham. Karena pulsa itu sejatinya bukan uang. Pulsa itu adalah jasa dan layanan. Hak menggunakan jaringan agar kita bisa melakukan komunikasi dengan orang yang kita tuju. Sehingga yang kita beli itu adalah manfaat, bukan uang. Namun karena nilai telekomunikasi itu sangat terpengaruh dengan waktu, dengan jarak, maka perusahaan-perusahaan telekomunikasi tidak memiliki satuan layanan yang baku. Tidak ada kilo ataupun bandwidth atau yang megabyte atau yang lainnya. Mereka akhirnya menggunakan pendekatan uang. Padahal sejatinya yang dibeli itu bukan uang. Itu hanya sekedar pendekatan agar masyarakat bisa memahami bahwa Anda memiliki hak untuk menggunakan layanan
jaringan kami senilai Rp100.000. Bukan kita membeli Rp100.000, tapi itu adalah sederhananya seakan-akan perusahaan telekomunikasi mengatakan kepada Anda telah membeli hak guna menggunakan layanan kami, jaringan kami senilai Rp100.000, sehingga yang dibeli adalah hak guna atau manfaat. Dengan demikian ketika kita menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka insya Allah tidak masalah, karena yang kita jual bukan uang. Yang kita jual adalah hak guna jaringan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi kita bacakan lagi soal yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Ada pertanyaan dari Robi Kurniawan di Padang. Ustaz, saya seorang anak kuliahan jurusan D3 akuntansi, dan dalam jurusan tersebut banyak mata kuliah yang berkaitan dengan masalah riba. Salah satu contohnya adalah bunga pinjaman dari suatu perusahaan dan hutang obligasi. Dan dari semester 1 sampai 4 tidak luput dari mata kuliah riba. Apakah salah jika saya meneruskan jurusan akuntansi, Ustaz? Jadi saudara siapa? Robi di Padang. Saudara Robi ya. Terima kasih kepada saudara Robi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Mempelajari sistem itu bukan hal yang haram, walaupun sistem itu sendiri adalah sistem yang salah dan menyimpang. Dahulu Hudzaifah bin Yaman berkata, menceritakan apa yang dia pelajari dari Nabi. Karena nasi as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu as'alu 'anil syarr. Dahulu Nabi bertanya, dahulu para sahabat itu bertanya kepada Nabi hal yang baik-baik saja. Sedangkan aku seringkali bertanya tentang hal yang buruk. Potensi terjadinya fitnah, kekacauan, biang terjadinya pertumpahan darah, perpecahan di antara kaum muslimin, itu yang beliau tanyakan. Namun beliau bertanya bukan untuk melakukannya, dalam rangka untuk menjaga diri agar tidak terjerumus. Memahami bagaimana terjadinya kekacauan, memahami bagaimana terjadi perbuatan dosa. Dan ketika Anda berniat mempelajari mata kuliah tersebut dalam rangka untuk memahami sisi buruk dari riba, dari mana terjadinya praktek riba, bagaimana solusinya, dan mengapa terjadi riba, maka insya Allah tidak masalah. Anda belajarnya bukan untuk diterapkan, tapi untuk mengenali, sehingga Anda lebih bisa waspada. Karena Umar bin Khattab dahulu mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Sejatinya simpul-simpul Islam itu akan pudar tatkala di tengah-tengah umat Islam sudah lahir orang-orang yang tidak pernah kenal tentang bagaimana buruknya kehidupan jahiliyah, bagaimana sengsaranya orang yang hidup dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda tahu yang haram itu kenapa haram, Anda tahu riba kenapa riba, maka Anda insya Allah akan lebih bisa waspada. Namun catatannya, selama Anda mempelajarinya dalam rangka mengenali agar Anda bisa selamat, bisa menghindari, maka itu baik. Tapi ketika Anda mempelajarinya untuk menerapkannya, maka itu tentu suatu hal yang haram. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi pertanyaan masuk dari saudari Ana Merawati di Jawa Timur. Ustaz, bagaimana hukum ojek online di saat seperti ini? Ustaz, biasanya saya hindari gunakan jasa tersebut, tapi pakai terkini saya merasa perlu jasa tersebut agar bisa stay at home. Ustaz. Baik. Terima kasih kepada saudari Ana atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ojek atau layanan delivery ataupun transportasi online, ketika Anda melakukan pembayaran secara tunai, setelah Anda menyerahkan barang, Anda bayar kepada dia secara tunai, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika Anda menggunakan pembayaran secara non tunai, ya, ketika Anda top up terlebih dahulu, ya, Anda deposit terlebih dahulu di aplikasi mereka, seringkali Anda akan mendapatkan potongan harga yang seharusnya nilai layanan tersebut 10.000 akan dipotong menjadi 8.000. Disinilah terletak riba, karena top up itu statusnya adalah piutang Anda kepada perusahaan penyedia aplikasi. Hingga ketika mereka memberikan manfaat berupa potongan harga, maka ini adalah riba. Karena itu solusinya, ketika Anda menggunakan layanan tersebut, Anda
bayar ketika telah mendapatkan layanan, atau sebelum mendapatkan layanan secara tunai Anda bayar dengan uang tunai langsung kepada drivernya, dan insya Allah ini tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal dari saudara tanpa menyebutkan nama, hamba Allah Ustaz di Cilacap. Bolehkah bekas-bekas masjid yang dibongkar dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih kepada saudara kita di Cilacap ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menegaskan bahwa masjid itu statusnya adalah wakaf. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Dalam surat Al-Jin Allah katakan, Allah tegaskan bahwa masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali engkau menyeru selain Allah di masjid-masjid tersebut. Sehingga apapun yang itu merupakan aset masjid, baik bangunannya ataupun yang lainnya, itu semuanya adalah statusnya wakaf. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, baik selama itu masih berdiri sebagai masjid, ataupun ketika telah dibongkar reruntuhannya pun juga tidak boleh Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau memang Anda ingin, maka Anda membelinya. Misalnya puing-puing masjid, Anda tidak boleh gunakan secara sepihak sebagai untuk menguruk tanah Anda tanpa upah atau tanpa membayarnya. Harus membelinya. Walaupun itu sangat murah, iya tidak masalah, tetapi itu masih ada nilai jualnya. Selama masih ada nilai jualnya, Anda harus membayar senilai jual tersebut yang sewajarnya diberikan kepada masjid. Kalau itu dijual kepada orang lain, berapa masjid akan mendapatkan, maka bayar sejumlah itu, baru Anda boleh menggunakan puing-puing masjid tersebut untuk kepentingan Anda pribadi. Tapi ketika Anda langsung gunakan untuk kepentingan pribadi Anda tanpa membayar, tanpa membelinya, maka berarti Anda telah memakan harta wakaf, dan itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram karena wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimiliki secara pribadi, tetapi Anda memiliki hak guna, boleh sholat di masjid, boleh duduk di masjid, boleh beribadah di masjid, tapi bukan untuk memilikinya. Tapi ketika Anda puing-puingnya Anda gunakan untuk kepentingan pribadi, berarti Anda telah memilikinya, dan itu sekali lagi hukumnya haram. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Walaupun misalkan pengurusnya, misalkan siapapun orangnya, pengurus itu mereka bukan pemilik. Ya, mereka punya kewajiban untuk mengurusnya, bukan untuk memiliki masjid. Wallahu taala. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi soal dan merupakan pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz. Pertanyaan dari saudara Dian di Jawa Tengah. Ustaz, bagaimana hukumnya kerja di minimarket yang masih berjualan rokok dan hal-hal yang dilarang lainnya, Ustaz? Baik. Terima kasih kepada saudara Dian atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika kita menjadi karyawan di suatu tempat yang memperjualbelikan barang yang haram dan juga memperjualbelikan barang-barang yang halal, apalagi barang yang halalnya lebih banyak, maka secara hukum asalnya halal Anda kerja di tempat tersebut. Tetapi dari penghasilan Anda, karena Anda pasti akan melayani penjualan produk haram, Anda berarti akan mendapatkan upah atas jasa menjual barang yang haram tersebut. Sehingga dalam upah yang Anda terima bercampur antara upah atas layanan jasa Anda yang halal dengan jasa yang haram. Sehingga dalam penghasilan Anda tercampur yang halal dengan yang haram, atau yang disebut dengan syubhat. Karena itu sebaiknya kalau memang Anda tetap bekerja di tempat tersebut, Anda sedekahkan sebagian dari penghasilan Anda atau upah yang Anda terima, gaji Anda terima, disedekahkan kepada fakir miskin dalam rangka berlepas diri dari upah atas jasa menjual belikan barang yang haram, agar sisanya menjadi halal bagi Anda. Wallahu taala alam. Insyaallah. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan itu merupakan pertanyaan terakhir tanpa terasa 1 jam bersama kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, dan mungkin sebagai penutup, nasihat untuk kita. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Hari-hari yang kita lalui di saat kita masih social distancing, ya, kita hidup membatasi diri dari berinteraksi dengan banyak orang, lebih sering banyak di dalam rumah. Tentu kita memiliki banyak waktu luang, memiliki banyak energi yang tidak tersalurkan. Karena itu saya mengingatkan kepada diri saya dan juga seluruh kaum muslimin untuk mengoptimalkan waktu-waktu yang ada
berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar waktu-waktu yang kita miliki ini membawa berkah. Kita telah atau sedang mengalami musibah, wabah yang melanda negeri kita. Jangan sampai kita terkena wabah lain, yaitu wabah berbuat maksiat, nonton game, film, membuang waktu untuk bermain kartu ataupun yang lainnya. Tentu ini kita telah terkena wabah secara lahir kita, secara batin kita juga terkena wabah dosa, membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam kondisi macam ini seringkali kita mengalami masalah lain, yaitu penurunan penghasilan, keuntungan atau pendapatan. Kadangkala adanya keterbatasan, kekurangan harta, kadangkala menimbulkan masalah baru. Ketika kita tidak sikapi dengan cara-cara yang bijak, maka bisa jadi menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, putusnya hubungan silaturahmi, dan bahkan bisa jadi terjadi tindak kriminal. Karena itu jangan sampai wabah, musibah kita selesaikan dengan musibah, tapi kita selesaikan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan melipat gandakan doa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah yang sedang melanda dan juga menjauhkan kita dari berbagai malapetaka lainnya. Allah taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas waktunya, atas nasihatnya juga ilmunya. Semoga bermanfaat. Pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini, dan tentunya kita mohon maaf kepada pemirsa yang telah menghubungi namun belum bisa kita jawab, dan pertanyaan telah masuk, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk informasi kegiatan Dewan Fatwa Fadwa TV bisa Anda saksikan atau Anda kunjungi website www.dewanfatwa.com. Dan terima kasih kepada radio yang merili acara kita ini, dan kepada seluruh pemirsa, syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.